Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafifah Nurlaila dengan NIM 630202065 dari kelas 5B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai maqasid syariah dan ekonomi Islam pada mata kuliah model ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Rofiuddin MSI. Baik, langsung saja langsung pada pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah ditinjau dari lugawi atau bahasa, maka terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid sendiri yaitu bentuk jamak dari maqasid yang berarti kesenjangan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dari definisi lain juga didefinisikan atau dapat dipahami bahwa maqasid syariah adalah tujuan atau hikmah atau rahasia di balik penetapan suatu hukum syariah. Bahkan setelah ulama meneliti segala atau kebanyakan hukum syariah, mereka menemukan bahwa maqasid syariah yang utama adalah menjamin manfaat atau manusia dan melindungi mereka dari kejahatan dan kerusakan baik dalam kehidupan dunia atau akhirat, serta mencapai keadilan. Dengan adanya maqasid syariah, manusia terus berada dalam kebaikan dan kesejahteraan untuk kebutuhan pengembang aspek ekonomi dunia dan memelihara keseimbangannya. Baik, selanjutnya pengertian maslahat. Adapun pengertian maslahat dalam ensiklopedia hukum Islam. Secara bahasa, maslahat adalah bentuk masdar dari majlisolaha dan bentuk tunggal dari jamak masoleh, yang artinya sama dengan manfaat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat itu bisa dikatakan dengan maslahah. Sedangkan pengertian maslahat secara istilah diantaranya menurut Imam Al-Ghazali bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi menurut Al-Ghazali bahwa setiap seorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan maslahat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah manfaat yang hendak dicapai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita cermati kedua definisi di atas, maka maqasid syariah dengan maslahat merupakan suatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pembagian dan metode memahami maqasid syariah. Beberapa ulama usul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyrikan hukum menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, memelihara segala sesuatu yang daruri bagi manusia dalam penghidupan mereka. Urusan-urusan yang daruri itu adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Urusan-urusan yang daruri itu dikembalikan pada 5 pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kerusakan-kerusakan taklif dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kerusakan saja.
Urusan-urusan yang dihayati dalam pengertian ini melengkapi segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kerusakan taklif, dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah. 3. Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Yang dikehendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh, tidaklah cedera peraturan hidup dan tidak pula ditimbulkan kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal kuat dan fitrah sejahtera. Selanjutnya, maslahah secara hierarki terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, maslahat daruriyat adalah sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan, seperti makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, maslahah hajiyat, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun demikian akan berimplikasi adanya masyakoh dan kesempitan. Yang ketiga, maslahah tasyniyat, yaitu sesuatu yang tidak mencapai taraf 2 kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tasyniyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan Syatibi dalam bidang muamalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput. Baik, selanjutnya yaitu maslahah dalam hukum bisnis syariah. Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah maslahah. Penempatan maslahah sebagai prinsip utama karena maslahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah. Dalam studi prinsip ekonomi Islam, maslahah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tauhid. Maslahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi Islam terdiri dari yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam, dan prinsip tauhid ini menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal adalah jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam, yaitu khilafah atau khalifah dan adalah atau keadilan. Yang kedua yaitu prinsip khilafah. Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan material serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah 1. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia, 2. Sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib, 3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, dan 4. Pertumbuhan stabilitas. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi Islam.
dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Keempat, distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Kelima, menjamin kebebasan individu. Keenam, kesamaan hak dan peluang. Ketujuh, kerjasama dan keadilan. Selanjutnya, maqasid syariah dalam aktiviti ekonomi dan keuangan. Pertama, distribusi atau putaran properti secara berkelanjutan. Syariah fokus terhadap keadilan dan manfaat manusia. Oleh yang demikian, syariah mementingkan pencapaian tujuan ini sehingga sebagian besar masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas keuangan dan mencegah dari itu terkumpul pada sebagian manusia saja. Yang kedua, investasi kekayaan secara berkelanjutan. Pembangunan hidup manusia tidak hanya meliputi aspek memenuhi kebutuhan asasi mereka saja, tetapi juga peningkatan taraf hidup, dan aspek ini membutuhkan peningkatan terhadap kekayaan dan sumber. Oleh karena itu, harta yang ada harus diinvestasikan sehingga keuntungan dapat dihasilkan dan berbagai proyek yang meningkatkan kehidupan manusia dapat diluncurkan. Kegiatan investasi dapat melahirkan potensi-potensi modal sumber dan perusahaan baru. 3. Pencapaian kemakmuran masyarakat yang lengkap. Tempat tujuan dasar syariah adalah memenuhi kebutuhan asasi setiap anggota masyarakat. Jadi, kemakmuran secara komprehensif harus diproduksi dan kekayaan harus disebarkan secara adil dan dalam masyarakat. Maka, kegiatan ekonomi dan keuangan tidak dapat berkonsentrasi terhadap pembangkit keuntungan semata, tetapi harus juga fokus terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 4. Transparansi kegiatan ekonomi dan keuangan. Syariah turut berusaha untuk mencapai tujuan ini untuk menghindari terjadi konflik, penyalahgunaan, dan pemborosan, sumber perselisihan dan pertengkaran atau dendam antara pihak-pihak transaksi dalam urusan ekonomi dan keuangan. Hal ini adalah karena Islam sangat mementingkan keridhaan antara dua pihak yang berdagang atau berbisnis secara keadilan dalam bertransaksi yang berlangsung. Selanjutnya, yang kelima, kepemilikan sah. Tujuan ini didasarkan pada penekanan syariah terhadap kepemilikan serta pengeluaran sesuatu harta secara halal dan sah. Maka dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam adalah terkait erat satu sama lain dan mendukung pelaksanaan sistem ekonomi berkeadilan. Selain itu, kita juga dapat ditemukan bahwa ulama turut menggarisbawahi tujuan lain seperti redistribusi properti, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, dan lain-lain sebagai bagian dari maqasid syariah dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu mekanisme syariah dalam merealisasi maqasid dalam ekonomi dan keuangan Islam. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.
Cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan satu, melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua. Yang kedua, terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat. Ketiga, terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. 4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi. Dan yang kelima, tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat dipengaruhi atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan. Selanjutnya, yaitu makosid yang dapat membimbing ke arah sistem ekonomi berkeadilan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, aplikasi klasifikasi makosid atau daruriyat, hajiyat, dan tasyiniyat sebagai panduan dalam membuat keputusan terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Hal ini melibatkan agen ekonomi dan lembaga keuangan Islam perlu mengevaluasi kegiatan-kegiatan mereka dan mengutamakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan daruriyat masyarakat terlebih dahulu sebelum aspek hajiyat dan tasyiniyat. Kedua, menimbang maslahah dan darar dalam kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Hal ini akan menuntut para agen ekonomi dan lembaga keuangan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak kegiatan yang ingin dilakukan. Mereka harus berusaha mengembangkan sesuatu yang bebas dan dari membawa kerugian bagi masyarakat, selain itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, promosi dan aplikasi konsep kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship yang sejalan dengan syariah. Konsep ini perlu didorong karena ini mendorong semua individu untuk terlibat, memecahkan masalah, dan menghasilkan kegiatan yang dapat meningkatkan sosioekonomi masyarakat. Ini menyebabkan eksplorasi ide, plan, atau aktivitas baru yang luar biasa untuk membantu masyarakat. Keempat, renovasi praktek urus tadbir perusahaan atau corporate governance agar sejalan dengan panduan Islam. Hal ini adalah karena para agen ekonomi dan manajer lembaga keuangan Islam perlu bertindak berdasarkan panduan syariah untuk menjamin dan potensi lembaga terkait dapat dioptimalkan untuk membawa ke pencapaian makosid syariah. Sekian presentasi dari saya mengenai makosid syariah dan ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.